离车上。 Ditiup nggak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak selaku Direktur Utama kita, Bapak Leo selaku Direktur Personal, yang saya hormati guru kita Ustadz Kang Rohim, yang saya hormati seluruh jamaah taklim lingkungan kita. Semoga semua yang hadir di sini selalu di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, selalu dimudahkan segala urusan kita, dimudahkan segala cita-cita, dan semoga Allah senantiasa menjadikan ibadah terhadap semua kehadiran yang ada di sini. Amin. Amin. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan rahmatnya hari ini kita bisa masih berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan alhamdulillah kita insya Allah mendapatkan banyak ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semuanya selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, serta insya Allah kita semua yang hadir di sini akan mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin. Seperti biasanya, untuk mengawali taklim kita, marilah kita bacakan suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini kita kirimkan buat teman-teman kita yang tidak hadir. Semoga Allah mudahkan segala urusannya. Yang sakit semoga Allah angkat segala penyakitnya. Dan yang telah mendahului kita, seluruh keturunan serta para orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni segala dosanya, Allah terima imannya, dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta wabil khusus buat perusahaan kita, semoga Allah angkat perusahaan kita, Allah majukan perusahaan kita. Al-Hadimiyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita teruskan dengan beristighfar bersama. Dilanjutkan dengan pembacaan ikhlas. Astagfirullah Rabbana Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah
tersibuk berikhtiar, namun Engkau jualah ya Allah yang menghendaki menerima kotak dan memberikan keputusan ya Allah. Kami tidak punya apa-apa, kami dulunya tidak punya apa-apa. Sekarang yang menjalankan tugas saja ya Allah. Berikan kesabaran dalam menunjukkan, berikan kesabaran dalam menjadi, karena kami tidak akan pernah tahu akan Kau panggil. Semoga dalam keadaan kami nanti dipanggil ya Allah dalam keadaan yang baik, di tempat yang baik ya Allah. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kami ridho mengucapkan Rasul kepada waktu Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang khusus ini ya Allah, sehingga menjadi ikatan batin kami ya Allah, sehingga kami menyediakan waktu untuk belajar mengenal sifat-sifat 20 Al-Quran ya Allah, melalui yang kami berikan, Engkau berikan anugerah melalui BPI ya waktu ruang kami mengumpulkan semua teman-teman hanya kemampuan ini ya Allah. Terus Kau memberikan tambahan ya Allah, sehingga kami bukan sekedar mencari duniawi, tapi kelihatannya duniawi, tapi kelihatannya nanti dari tahapan akhirat. Itu yang paling pokok ya Allah. Ilahi antar maksudi Beridu kemampuan bi'atin Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiyya ilal azqani waj'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Inna nunzilul kitabi Rahman al-Rahim. Inna nahnu al-mauta naktubu ma qaddamu wa ma asrafu wa kullu shay'in imamin mubin wa lahu masalan ashabal jannah al-mursalun iz arsalna ilaihim rusulan fakazzabu wa fazazna bisarri wa qalu inna ilaikum mursalun.
وأشهد تدين المستقر الله يا تقدير العزيز عليك حتى أشهد أن لا إله إلا الله وكل بعباده يسمعون وآية لهم أن حملنا ذريته بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نهلكهم فأسرهم ولا بالقلوب إلا رحمة منا إلى غير أن قلنا بأيديكم وارفعوا وما تأتيهم من آية إلا بذكر إلى أن أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين يؤمنون الذين ما ينظرون إلا فلا يستطيعون تنفسا ولا ونفخ في الصور الذين كتاب من ربهم يمسكون من مرقدنا هذا ما وصدق الرسول إن كانت إلا صيحة واحدة جميع اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون ولا يؤوي إلا يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم نعهد إليكم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم لقد قال منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم كنتم تدعون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتحرمنا أيديهم ولا نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنحى يبصرون لا نشاء لمسخنا فما تعقلون في الأرض وما علمنا الشر وما يحتوي ذكر إلا ذكر يرجع كان عليه القلب والتعبير أولم يروا أنا خلقنا لهم مما سيدنا ولهم يا واتخذوا من دوننا لا يستطيعون نصرهم وهم له ولا يحزن قولهم إنا نعلم
awalam yarau insana khalaqnahu min nutfatin idza huwa khasimun qala ma yuhibbu wa huwa bikulli shay'in alladhi ja'alakum min shay'in naran wa ila bala wa khalaqul alim innama amruhu idza fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Sadaqallahu adzim. Silakan kalau minum dulu. Ya, santai. Biar berlanjut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la nikmatillah bi nikmatil Islam wal iman wa bi nikmatis sihah wal afiyat fi badan imdo iron wa batina asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad. Tuh, akhir. Orang yang pakai nggak ngasih duit itu belum pakai. Tapi sudah saya sampaikan kedua kasih kami orang yang disebut mendengar nama Muhammad langsung sallallahu alaihi wasallam. Itu perempuan solehah kami didoakan. Ada yang dari Yasin pertama sampai akhir tapi Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur hanya kepunyaan Allah. Ngalung bono memuji sholatku, ibadahku, kerjaku, ibadah. Semua perjalanan dari rumah ibadah. Ngasih anak makan ini ibadah. Bertemu karena Allah ibadah. Bekerja karena Allah ibadah. Inna sholati, ringkasnya, ekornya di tempat takbir sebelum Fatihah membaca ayat bareng-bareng. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lanjut artinya. Sesungguhnya sholatku wa nusuki ibadahku. Kita kesini ibadah karena Allah. Diperintah oleh Allah. Kalau kau melangkahkan kaki dari rumah niatnya ibadah sakit. Karena perang zaman sudah tutup, perang Uhud selesai. Ini perang kepentingan. Israel Yahudi juga perang kepentingan, perang politik, perang rebutan harta. Tapi sudah bina sama Allah. Orang-orang yang karena mempertahankan negerinya karena Allah, ya insya Allah sah. Tapi kalau karena permusuhan, karena kita ini berinteraksi kepada semua agama, itu dihormati negerinya masing-masing, baik bagi pemeluknya, betul? Kan ada semua agama baik bagi pemeluknya. Karena urusan interaksi itu kan diwajibkan ikhtiar. Tapi masalah hidayah dan itu kan urusan Allah. Ya? Banyak orang yang apa? Belum asyhadu alla ilaha illallah. Makanya kalau Islam itu KTP-nya banyak yang Islam, tapi belum tentu mukmin. Maka di Al-Quran semua yang diajak wahai orang-orang yang beriman. Kenapa bukan wahai orang Islam? Karena Islam itu banyak yang kadang-kadang memakai nama Islam, tapi dia bersyahadat doang, sholat nggak pernah. Dia pakai sholat tapi nggak perlu mau bayar zakat. Dia mau bayar zakat tapi belum mau puasa. Maka yang di sini belum lengkap Islam kalau belum mukmin. Ibaratnya gini, kalau Rasul pasti Nabi,
Kalau Rasul itu pasti Nabi. Nabi kalau itu ratusan ribuan. Tapi bagi umat Islam wajib mengetahui yang 25 saja. Sifat Allah banyak, tapi orang mukmin cukup mengetahui sifat Allah yang 20 saja. Wujud, idam, bako. Satu khawatisi, iyamu, binasi, wahdanya, kodrat, irodat, ilmu, ayat, sabar, basor, kolam, kodrat, ludat, ayat, senang, basiran, buka alimah. Sekarang satu wujud. Wujud itu Allah artinya ada. Ini mengenal marifat. Syariat dulu nih. Apa yang saya sampaikan, syariat adalah mengenal kalimat, mengenal hukum yang 5. Syariat. Apa itu syariat? Syariat adalah menegakkan, menjalankan yang 5. Satu, halal, haram, wajib, sunnah, makruh, mubah. Di luar dari itu, ya, kalau konteks makruh fardunya ada 5 waktu, di luarnya semua itu yang ada hubungan manusia dengan Allah banyak. Perdagangan, perkantoran, menciptakan lapangan kerja, itu syariat semuanya. Yang ada hubungannya halal haram semuanya. Konteksnya adalah hablum minanas, hablum minallah, tetap sama. Itu semuanya syariat. Banyak sekali. Ada yang produk jamu, ada yang produk kabel. Dulu nggak ada kabel, ya, belum ada listrik ya. Baru-baru ini hukum itu mengikuti alam terus cahaya. Maka kalau orang butuh ilmu adalah butuh ilmu, butuh cahaya. Cahaya adalah konteksnya ilmu adalah cahaya. Terus begitu. Makanya cahaya itu yang membawa adalah Rasul kita Muhammad, namanya Nur Muhammad. Beliau sebagai contoh yang membawa 30 juz Al-Quranul Karim dibawa dari Lauhul Mahfuz. Maka namanya Al-Quran. Mau Al-Quran, apa itu Al-Quran? Ulang lagi, mau Al-Quran, apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullah. Firman Allah, wahyu Allah, mujizat Allah yang diturunkan pada Kanjeng Muhammad melalui malaikat. Membacanya saja nggak ngerti artinya tetap ibadah. Itu Al-Quran. Makanya kalau tadi kita baca Yasin, jangan meresapi ini firman Allah. Dunia itu nggak ada apa-apanya. Yakin. Sekarang kamu mengatakan bahwa dunia sekarang kalau kalian nanti mati, sampai baru keluar di akhirat itu pegang. Ternyata aku butuh al-hakumut takasur, baru tahu. Nanti kehidupan kata Rasulullah yang kamu persis akan tahu setelah kematian. Sekarang banyak yang mati, jasadnya hidup, tapi hatinya ada yang mati. Ini mengenal wujud saja. Nanti lebih luas sekali wujud. Makanya perlu kita mengayati bahwa sifat 20 itu wajib ada dasar pertama kali hidup kita. Wujudnya Allah seperti apa? Cukup kalian nampakkan aja. Dengan adanya Allah itu, Allah ciptakan langit dan bumi seisinya ini, cukup kalian mengetahui ciptaan-ciptaannya saja. Adanya pantai, adanya laut, adanya gunung, adanya pohon, berarti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Itu wujudnya. Kalau di dalam ayat hadis Allah nggak jauh dari kita, iya. Kalau sinar cahaya Allah cahaya ilahiyah, tapi kalau sinar cahaya ilahiyah nggak ada, cuek bebek, malah mungkin Allah akan sama dan menyatu dengan kita. Kalian cuma dapat sifat sedikit, dapat Ar-Rahman itu saja luar biasa. Sama dapat meyakini bahwa akan sama dengan hal yang baru. Apa artinya mukhalafatul lil hawadits? Mukhalafat itu akan berbeda lil hawadits dengan baru. Tidak akan mungkin manusia itu akan bersatu dengan Allah. Masih kalau ketinggalan duit masih marah. Yang dinamakan eling itu dia begitu dapat rezeki itu hak orang lain yang ditanamkan itu dalam sifatnya Allah. Yang muncul itu haknya yang disampaikan itu sifat, belum zatnya. Nah kalau masih kental dengan sifat aku masih kurang, jangan mengatakan kepada fungsi, kepada mengenal Allah masih. Makanya kita saling menukan, saling mengetahui, saling mengisi. Pada level pokoknya sih nanti akan sampai kepada hakikat dan marifat. Tapi pelan-pelan. Bagaimana cara kita mendidik anak yang menjadi tanggungan itu bisa nyampe mengenal Allah. Kalau sampai mendidik anak dan kita belum mengenal Allah, kita mau terbang mengenal Allah, berat sekali. Betul ya?
Kalau anak dari kita, maka di kemarin ayat yang 64 atau 65 itu coba dibuka kembali, mengingatkan kita, wahai orang-orang yang beriman, bahwa di antara istri-istrimu dan anak-anakmu itu apa? Coba dibaca. Wahai orang-orang yang beriman, ya apa itu artinya? Surat yang ke-64, ya surat yang ke-64, ayat yang ke-14. At-Taghabun, At-Taghabun. Wahai orang-orang yang beriman, di antara istri-istrimu, coba dibacakan. Ayo Bapak, yang punya HP. Ayat berapa? Ayat 14. Ayo Bapak, buka. Ini penting sekali. Barangkali ini bisa menjadi penutup dosa kita ketika kita membayang gangga baca Al-Quran, biarkan ibadah karena untuk menutup kelalaian kita kadang-kadang buka HP salah. Nah, ini ada hawa nafsu doang. Ini bisa mengatakan kita ke hawa nafsu yang 100% membunuh kita semua mengenal Allah. Tapi ayatnya 14 surat At-Taghabun, katanya ya. Surat 64. Coba dibacakan, Mbak. Mana biasanya Mbak siapa yang kemarin? Terus kamu kan? Ya Sri. Kan Mbak Susi. Susi seperti gini, ayo. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu makan dan kamu sanjungi serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Stop. Ada yang menjadi musuh, bukan musuh ya, maaf. Kalau ada ustaz yang mengatakan musuh itu terlalu bahaya. Ya. Ingat, wahai orang-orang yang beriman, ya, bahwa di antara istri-istrimu, ya memang terjemahnya begitu ya. Jadi kalau mampu memang bisa berdua sampai ke atas ya, sampai maksimalnya 4 ya. Nah, itu kalau mampu. Kalau nggak mampu makan banyak dosa ya. Nah, stop. Ini Quran ya. Sebentar, ayo kita jangan ngomong dulu. Wahai orang-orang yang beriman, ini Mbak, ini ke bawah HP? Belum ya? Enggak, maksudnya kalau belum Mbak, itu Mbak orang terjemah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Dan kata Allah, Pak, berhati-hatilah terhadap mereka. Tuh, Pak, ini peringatan Allah. Tapi kan nggak semuanya anak dan istri menjadi musuh, betul? Betul. Kalau yang soleha musuh enggak? Tapi kalau yang membanding-bandingkan anak dia itu kerja baru 7 tahun, semuanya mobilnya aja udah Alphard Pak. Setiap lebaran itu dia pasti, jangankan buru-buru ya, Eropa Pak. Tapi kita udah 15 tahun, udah 20 tahun, mobilnya masih Panther Isuzu misalkan. Itu kita punya tempat kerja yang strategi atau sedang jadi bos, tapi untuk pengembangan perusahaan supaya menyerap karyawan makin banyak, niatnya supaya ibadah pun makin jelas. Terus kalau diwajib-wajibkan begitu nggak, 4 anaknya dirayu suruh nangis sekalian. Nah ini yang bisa menjadi penghantar musik. Itu yang dimaksud, hati-hati dengan anak dan istrimu. Dikarenakan tadi sesungguhnya beliau seorang suami mas bisa mengenal Allah yang seutuhnya dengan menjalankan sifat-sifatnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim di seluruh Antario. Baik apalagi yang Islam, yang sakit ya, yang non muslim kadang-kadang dibagi rezeki. Karena kata Rasulullah, bertetangga dengan non muslim kita harus sampaikan akhlak yang baik. Itu beberapa sifat yang kita kenalkan kepada bumi ini. Kenapa saya nggak berani nanam pohon banyak-banyak di depan rumah yang harus diraih terus. Kalau pas kita pergi nggak diserahin dosa. Nggak berani. Kenapa saya nggak berani ikan di akuarium banyak-banyak? Sekali saya nggak kasih makan saja, dia menjerit membuat sama Allah. Amalan kita pun dipindahkan. Kalau kita pernah cerita tentang kita. Jadi nggak bisa menyampaikan semua yang tumbuhan di muka pun diinjek pun masalah. Kenapa 212 nggak berinjek? Karena memang begitu sifat-sifat Allah itu luas, bagus dan tidak memusuhkan. Kalau orang betul-betul mengenal hakikat, nggak ada perang. Karena hatinya itu meletakkan rezeki itu bukan di hati, di tangan, cepat kabur, cepat dibagi, bukan di hati. Di hatinya hanya Allah yang masuk. Jiwa yang bening, jiwa yang suci oleh aflaha man zakkaha. Betul-betul beruntung orang-orang
hatinya suci. Dan kalau kehilangan pun dia tidak ada berminggu-minggu tuh, masya Allah, jangankan kata nyawa pun kita akan dipanggil untuk pura-pura kaget. Syariat kaget. Orang yang hebat ciri khasnya menyesatnya hampir tidak ada. Bahkan menganggap semua yang diterangkan seperti ini sama-sama kerjasama ibadah pada Allah. Wahai pohon, kamu juga ibadah. Wahai air, kamu juga akan ibadah. Wahai api, kamu juga akan ibadah. Karena sesungguhnya kamu dijadikan untuk kelengkap manusia. Sesungguhnya kita hanya menyembah kepada Allah. Itu pun kalau dikasih tahu Nabi Muhammad punya ilmu. Maka ya Allah, saat ini kesempatan yang baik ini setiap malam sebelum subuh minimal 2 rakaat minta ya Allah kasih ilmu saya untuk bisa menjadi orang yang bijaksana. Ya Allah kasih ilmu saya agar saya bisa sholat berjamaah. Ya Allah kasih ilmu supaya saya bisa lagi menyebarkan sifat rahmanmu kepada sesama. Ya Allah kasih ilmu saya agar saya meninggalkan ibadah yang Engkau berikan kewajiban kepada saya, sehingga sholat Nabi Muhammad itu membentuk karakter saya meninggalkan perbuatan jelek sebelum subuh. Istighfarnya itu bunyinya begitu. Itu pesan Rasul. Jangan dicontoh tuh yang pakai baju oranye. Ngaji Jadi cuma kalau kipas-kipas kita doang boleh jadi contoh. menembuk seperti layaknya sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang sebanyak-banyak harta di dalam dirinya cuma menginginkan semua orang-orang mukmin yang belum bisa bekerja akan saya kumpulkan dan supaya mengenal Allah yang sebanyak-banyaknya lagi. Bukan hanya untuk meninggalkan wasiat kepada anak-anak yang tidak ada. Luqman Hakim mau meninggal, wahai anak, aku di sini mau menghadap kepada Allah. Bukan masalah warisan yang aku sampaikan, tapi setelah Bapak tidak ada, siapa yang akan kamu sembah? Berarti wasiat pertama kali tetap wanti-wanti. Kalau Bapak nanti diambil nyawaku, lah itu Bapak kan nggak ada. Kamu menyembah sama siapa? Menyembah kepada Tuhanmu dan Tuhan nenek moyang kita, maksudnya kakek kita Ibrahim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tetap mewariskan wasiat kepada anak-anaknya untuk mengenal Allah. Jangan dicontoh tuh. Nih yang pakai baju oranye jangan dicontoh ya. Tahu, tapi mengenal Allah itu Cuman kipas-kipas aja guys. NKI bahasanya, harga mati. karena kita akan ketemu sama Allah. Setelah ketemu sama Allah, kenikmatan itu tidak pernah lengser sekalipun. Bakok sifatnya abadan abadi. Maka wujud kita bakok itu nomor berapa? Wujud kita bakok sifatnya langgeng, sifatnya selama-lamanya. Bakok wujud kita. Allah itu dulu, gak ada yang mengawali, yang ada Allah lah yang pertama kali mengawali. Gak ada awal, gak ada akhir. Mukhalafah sudah kalau di sini. Allah itu berbeda dengan ciptaannya. Sekalipun kan Nabi Muhammad. Makanya ketika Nabi Muhammad perang Badar, giginya patah, terus ada sahabat yang marah, kepengen, ya Rasul doakan mereka yang memusuhi kamu supaya dia ketimpa bayar. Nggak mau Rasulullah. Didoakan tetap, wahai umat-umat Islam, terutama ya Allah, berikan mereka kesabaran ya, dan kemenangan. Dan orang-orang yang belum mendapatkan petunjuk, ya Allah, kasihani mereka sehingga mereka mendapatkan hidayah. Itu pun Allah karena terlalu berlebihan Rasulullah mengatakan seperti itu, Qurannya turun. Muhammad itu adalah Rasulku. Karena urusan hidayah dan urusan laisa alaika hudahum. Laisa tidak ada hudahum kepada kaum Muhammad. Walakin Allah akan tetapi Allah yahdi mayasa yang bukan siapa yang dikehendaki Allah. Itulah prerogatif Allah. Jangan kita yang biasa. Rasul pun diingat. Artinya kalau ada orang yang melebihi kapasitas yang ibadahnya melebihi Rasulullah, ada yang nggak sampai dia makan, tapi tetap dia punya Allah. Kalau Rasul kan pasti makan, Rasul pasti punya istri. Ada orang-orang yang kayaknya tinggi, nggak kenal dunia, nggak kenal istri. Boleh nggak? Boleh kalau lebih nafsu, kalau bisa memutuskan nafsu. Tapi kata Rasulullah, itu pun nanti akan hilang kaummu kalau semuanya kawin. Harus ada yang seperti itu, harus ada yang juga meramaikan dunia. Siapa yang meramaikan dunia? Yang mau kawin. Karena kalau nggak ada yang mau kawin, nanti dunia akan habis. Tapi tentunya orang-orang yang seperti itu tetap levelnya juga penting juga. Di bidangnya tentunya, betul nggak? Di bidang syariatnya. Maka syariat tanpa hakikat dia akan salah, hakikat tanpa syariat itu ya. Orang hakikat tanpa pengetahuan sholat pun masalah.
sholat juga harus mengerti hakikatnya mendengarkan Allah. Maka disinilah pentingnya kita belajar Al-Quran dibenarkan. Bidang kita masih selevel itu. Ada yang bagian Rosboy, apa namanya itu, office boy, ada yang bagian manajer, ada yang bagian pengelola, ada pemasaran. Itu semua hanya putaran belaka. Kalau di dalam hati dan jiwanya itu masih kelebihan di atas apa yang Allah perintahkan, itu pun nanti akan ditegur oleh Allah. Karena sesungguhnya tuh putaran dunia ini ya ada fakir, ada miskin, ada orang alim, ada pemerintah. Kalau pemerintah tuh bisa RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, ya kan, wakil, terus presiden, ya kan begitu. Nah ini kan tataran doang. Tapi sesungguhnya kan sebetulnya kita sama-sama menjalankan tugas. Belum tentu yang lulus nanti menjadi camat, belum tentu. Kadang-kadang office boy tukang sampahnya setiap hari dia bersentuhan dengan sampah, nggak pernah penyakit malahan. Padahal kita tuh kena sampah busuk saja, berarti kalau mati lupa aja, kita udah bilang bener ya. Nah, memang masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Yang membuat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan bersedih berlebihan, jangan bangga berlebihan, karena semua itu ternyata itu aturan main Allah. Yang nggak pernah sakit malah justru bertanya, ya kok nggak pernah sakit? Atau mati tenggelam, bener nggak? Manusia harus syariat semuanya harus sakit. Karena bagian dari sakit itu mengingat pentingnya kenal Allah. Kalau nggak pernah sakit, seakan-akan kenikmatan sehat itu nggak ada artinya. Tapi begitu kelihatan kita pas sakit, ya kan? Oh baru nampak kelihatan nikmat sehat. Betul nggak? Orang yang benar-benar punya rezeki banyak itu seakan-akan, aku ini siapa? Mobil yang mewah aku beli, pantai yang mana semuanya yang mahal-mahal dunia pernah aku kunjungi. Ya kan, tapi pikiran dikasih suapet tidak bisa makan yang enak, sekalipun punya duit banyak. Melihat orang tukang parkir bawa sepeda ontel kan, terus makan warteg harganya cuma 10.000, dimakan di depan dia, nikmatnya minta ampun. Dia pengen, aku pengen begini kayak orang parkir itu yang gajinya cuma pas-pasan, tapi makan enak. Oh baru tahu loh, bahwa nikmat itu bukan ukuran mahal dan hebatnya kau punya duit, tapi nikmat itu ya adanya di bersyukur. Itulah putaran kehidupan. Tadi yang bilang Rasulullah mewariskan kepada para alim ulama. Ulama warasatul anbiya. Nabi. Terus yang kedua kali adalah adilnya bijaksanya umat pemerintah yang kedua. Yang ketiga orang-orang dermawan. Orang yang dermawan itu orang dalam benaknya selalu menanamkan anugerah itu titipan Allah sebagai talang. Mendekatan kalimat orang-orang yang dermawan yang hatinya baik, isi itu akan dibuat beli pulau buat menyenangkan dirinya sendiri. Tapi kalau ketemu orang yang dermawan, orangnya yang apa namanya itu tukang sering ngaji namanya apa? Bukan hanya dermawan doang itu. Orang yang hatinya selalu ngasih orang terus. Ya umumnya dermawan. Itu dalam benaknya itu selalu pengen mengumpulkan orang-orang itu supaya bisa hidupnya bisa standar di dalam benaknya. Itu levelnya udah tinggi. Walaupun kasarnya di dalam ilmunya itu pas-pasan, tapi hakikat di dalam jiwanya itu mengenal Allah yang seutuhnya. Kadang-kadang orang yang punya ilmu tinggi, ya kan? Ya, sekolahnya di bagian perhitungan apa namanya? Kalau di sekolah jurusan ngambilnya itu satu ilmu apa tuh? Perhitungan ilmu apa? Aku kan waktu kadang-kadang ibu 10.000 aja hitung masuk terima. Seperti yang dikatakan kemarin siapa? Dikasih hadiah 90 apa? 99 juta. Ya, yang 1 juta kan hilang nggak ada. Dia menanyakan sopir, sapamnya sampai nggak menikmati yang 99 juta. Masya Allah, bilangin. Harusnya yang ada dinikmati. Kalau memang kurang ya sudah akan dipangan dia. Itu cuma segitu dong repot, benar nggak? Orang-orang hakikat itu seperti itu. Belum ada, nanti dicari. Gitu. Itu kemarin tuh saya bikin satu iklan yang pendek itu, tapi mengandung makna yang sangat luas sekali. Itulah ciri khasnya orang-orang hakikat itu yang begitu. Apa yang ada kita pelajari yang benar,
nggak boleh ditanam di dalam hati. Kalau kabur itu artinya tetap istighfar, ya Allah, pasti ada tujuan menghilangkan itu, pasti akan diganti lagi. Kalau kebutuhan saya akan bisa ya Allah, itu kan. Nah, berarti yang ambil itu semoga dia bisa berbuat masuk halus, artinya orang yang sekolah. Insya Allah, silakan. Sebelum nanti tanya jawab, biar Pak Leo tambahkan dan pandangan lagi, karena pengalaman beliau pun di lapangan sangat banyak sekali, sehingga perlu kita sampaikan kepada anak muda, sehingga anak muda nanti sebelum punya suami itu sudah siap-siap punya ikatan yang bagus, mutiara-mutiara yang disebarkan oleh tua-tua kita. Silakan boleh Pak Leo. Jamaah. Oh, jamaah. Udah makan berat belum? Udah. Belum. Ya. Indahnya kalau dipandang dengan mata, dengan hati yang indah, ya kan? Enaknya didengar apabila kita menyukainya. Pendengaran kita di mana? Di telinga, ya. Kalau telinga kita kurang sehat, jadi namakan budak. Dengar. Itulah kenikmatan yang kita bawa setiap hari. Kalau kita mata kita buram, ya kan? Penglihatan kita pasti burung. Harus pakai kacamata. Nikmat mana yang kau dustakan? Kan begitu. Agar kita tidak memperhatikan, ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Maka itu, mari kita selalu bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat. Yang pertama, kita dapat makan, merasakan nikmat. Kita dapat minum, merasakan nikmat air, ya kan? Apalagi kenikmatan Allah berikan kepada kita pagi-pagi sampai sekarang. Ya, kenikmatan, kebahagiaan kita bisa ketawa bersama. Kenikmatan otak kita diberi normal. Begitu. Kalau otak kita nggak normal, apakah sampai kita sering di sini bersama-sama? Nah, kenikmatan Allah tiada. Dan apakah kita telah pernah mengatakan ucapan terima kasih kepada kaki kita, tangan kita, ya, kepala, mata kita, kuping kita, hidung kita, semuanya yang kita bawa, tapi kita belum mengucapkan terima kasih dan bersyukur. Kapan kenikmatan yang hakiki kita dapatkan? Itulah kira-kira kita bisa bersyukur kepada diri kita, kepada alam sekitarnya. Alam sekitar kita banyak, ada tumbuh-tumbuhan, ya, ada binatang juga. Itulah yang kita perhatikan di sekeliling kita. Mungkin kita tidak memperhatikan sesuatu hal, ya kan? Allahu Rabbal, Allah itu Tuhan sekalian alam. Dia ciptakan langit dan bumi serta seisinya, ya kan? Dia, Allah itu bisa menghidupkan orang mati. Orang mati bisa hidup. Dia pindahkan antara bulan, tahu bulan?
diproses menjadi bubur. Indah bukan? Apa? Artinya ada rekanasi. Percaya nggak percaya itu contohnya begitu. Kita dengarkan nasi dari siapa? Ya biasa kena Allah. Begitu. Maka kita saya memperhatikan mempelajari. Kenapa wajah kita nggak sama? Wajahnya nggak sama. Kena Allah lah. Dari mana kita asalnya? Jasad kita itu dari mana? Dari bapak kita dan ibu kita. Mana yang hebat bapak dan ibu? Makanya di Al-Quran bumi 3 kali baru bapak. Kenapa? Ketika kita belum ada, ya tadi dilakukan suatu perhubungan intim antara ibu dan bapak. Bapak tugasnya mengantarkan air yang hina. Coba nggak hina? Siapa memegang coba bau? Kalau bikin minyak wangi orang pada lari ke, ya dimasukkanlah ke dalam serat ibu. Ibu 9 bulan 10 hari memproduksi. Itu kekuatan ibu memproduksi seorang manusia dalam perutnya. Kalau kita pikir demikian, kita ini siapa sih yang sebenarnya mana ya? Maka hormatilah seorang perempuan. Ya, kalau tahu seluk-beluknya perempuan itu lebih hebat daripada laki-laki. Karena egonya laki-laki merasa hebat. Seorang laki-laki mencari nafkah. Kalau itu adalah tugas. Saya orang laki-laki tugasnya untuk perempuan yang tidak bekerja, tidak mencari nafkah, mengharapkan dari suami. Begitu juga seorang laki-laki ya perlu perhatian. Begitu juga perempuan. Siapa yang tidak perlu perhatian di sini? Berarti kita semua mempunyai perlu perhatian. Ya. Siapa yang bisa memperhatikan sambil bekerja kita, sambil makan, lihat ini lebih baik berbicara daripada bicara. Kenapa? Saya bicara yang ini lain makan. Setelah bicara makanan habis. Ya kan? Itulah ustaz kita. Itulah pengajian ustaz. Lihat, dia makan, dia bicara juga. Rupanya timbul pada hari ini terhadap saya. Kan begitu? Membacakan itu, mempelajari. Ketika saya teman-teman pada makan. Ketika saya selesai, makanannya habis. Maka di situ, ya kan? Betul ya? Kalau Kiki ceritanya, ini cerita. Cerita ada semalam, kan cerita. Nah, itu kalau Kiki. Jadi, itulah yang harus kita lakukan. Apa sih? Memperhatikan sih. Perlukah kita mengingatkan teman-teman kita dalam bekerja? Dan perlukah kita menerima saran dari teman-teman? Kalau sekarang ini kita adalah imam family atau family imam, ya kan? Yang di ruangan ini family imam, ya kan? Kita semua berkeinginan bermusuh, maka di sini saling memberi asih kita, kasih sayang kita semua. Mengingat dan menimbang hari ini hari Kamis, ya mungkin dalam kesempatan ini juga saya seorang manusia punya perasaan
punya hati, punya mata seperti dirimu. Kan begitu ya? Saya selalu banyak dosa, banyak salah, banyak hilang. Ya, saya selalu banyak salah dan banyak hilang. Pandangan kadang-kadang salah. Ya, terhadap diri saya dan teman-teman kita di sini. Pada hari ini saya mohon maaf karena Bapak kesalahan selama ini yang sengaja pun tidak disengaja, karena hati kita kadang-kadang tidak sama. Bagaimana saya ingin merasakan kita bersama-sama dengan iman. Ya, silakan Ustaz. Ini lain azan ya, azan itu pendek. Sepotong lagi. Kayak amat juga. Ya ahlinya. Ya cukup. Ya cukup. Oke. Sahabatku semuanya, hari ini saya akan melanjutkan karena saya merasa punya dosa. Kenapa saya harus minta maaf hari ini? Biasa di Lebaran, ya kan? Terus Lebaran, tapi saya kadang mungkin saya perlu mohon maaf dan mohon maaf karena saya ingin Mekah. Alhamdulillah. Umroh saya tanggal 23 bulan depan. Alhamdulillah. Makanya ini dengan rendah hati. Saya mohon maaf, doa kita untuk kita bersama semoga berangkat dan pulang selamat. Amin. Amin. Alhamdulillah. Dengan ibadah dan ketenangan. Tuhan, mohon dimaafkan, ya kan? Apa arti maaf? Sekarang bercerita tentang maaf. Ya, menghilangkan segala dosa-dosa orang, kesalahan-kesalahan orang yang ada di otak kita. Nanti bicara. Ya. Apa dosa-dosa orang yang kita bawa? Kesalahan-kesalahan orang kita bawa. Itu dihilangkan. Itulah menghilangkan kesalahan orang, dosa orang yang ada. Kalau itu sebagai petunjuk buat kita, lakukanlah yang terbaik. Ya. Jadi coba kita perhatikan di mana kita berada. Kita selalu menilai negatif orang itu sendiri, ya. Tapi sekarang kita sudah berubah dari negatif menjadi positif. Itulah energi positif yang kita bawa kemana-mana. Kekurangan orang, kesalahan orang yang terbatas kita lihat, tidak perlu dibicarakan sama yang lain. Itulah menghilangkan, memberi maaf dosa-dosa. Kalau kita